Puji Tuhan, kembali kita telah melihat kitab Hosea dan beberapa pasal kita baca dari pasal 8 sampai pasal yang ke-10. Kita melihat lanjutan tentang Efraim. Menarik kita melihat Efraim sebab kita tahu bahwa Efraim adalah gambar daripada Israel yang mendurhaka kepada Allah. Efraim yang kemarin kita lihat membuka diri terhadap pujian. Mereka suka dipuji, mereka suka mendapatkan kata sanjungan, dan mereka tidak pernah berpegang teguh kepada apa yang dipercayakan Allah kepada Efraim. Hak kesulungan yang seharusnya diberikan kepada Ruben itu telah beralih kepada Efraim. Tetapi Efraim menolak yang baik, kata ayat 3. Biarlah musuh mengejar dia. Efraim telah menolak apa yang diberikan sebagai kepercayaan Allah kepadanya. Bahkan di ayat yang ke-7 disebutkan, mereka menabur angin, mereka akan menuai puting beliung. Mereka tidak memberikan kesempatan bagaimana Allah memberkati. Gandum yang belum kuning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan tidak menghasilkan tepung. Jika memberi hasil, maka orang lain yang menelannya. Ayat 7. Dengan kata lain, Efraim mendapat berkat yang kosong. Kalau di Yeremia 17 disebut pada padang yang tandus atau pada awan yang kabus. Itulah Efraim. Sebab tadi kita sudah lihat bagaimana Efraim mencampurkan diri. Ayat 11 pasal 8, Hosea 8 ayat 11 Ibu Yosef. Hosea 11 ayat 8 ayat 11. 8. Sungguh Efraim telah memperbanyak mesbah itu menjadikan mereka berdosa. Ya, Efraim telah memperbanyak mezbah. Kalau di pasal 10 lebih parah lagi, kita lihat ayat 1. Israel adalah pohon anggur yang riap. Kelihatannya begitu subur dan menghasilkan buah yang banyak. Tetapi makin banyak buahnya, makin banyak membuat mezbah. Makin baik hasilnya, makin baik dibuatnya tugu berhala. Jadi Efraim semakin diberkati, semakin jauh dari Tuhan. Inilah hal-hal yang menyedihkan, menyakitkan hati Allah. Diharapkan Efraim dapat menjadi pengganti air mata bagi Yakub. Tetapi kenyataannya Efraim malah mendukacitakan Yakub. Efraim diharapkan akan menghibur hati di masa tua Yakub. Tetapi sebaliknya, ayat pasal 9 ayat yang ke-3, mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan. Efraim kembali ke Mesir. Di Asyur mereka makan makanan najis. Itulah sebabnya mengapa
Allah sangat berduka dengan Efraim. Besar harapan Allah kepada Efraim, lebih besar lagi duka cita Allah kepada Efraim. Banyak yang diharapkan untuk Efraim, tetapi pasal 9 ayat 11, kemuliaan Efraim terbang seperti burung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, ayat 12, aku akan membuat mereka bulus hingga tidak ada manusia lagi. Sungguh celaka mereka pada waktu aku menjauh dari mereka. Allah tidak terpikir oleh Allah bagaimana Efraim bisa menduka citakan hati Allah. Mulai dengan perkara kecil kemarin, atau hari Sabtu kemarin, hari Jumat kemarin, betapa Efraim diharapkan begitu sangat. Dari kecil dia begitu baik. Pasal 10 ayat yang ke-11, Efraim dulu seekor anak lembu yang terlatih, yang rajin, yang suka mengiring. Aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Awalnya baik. Awalnya Efraim ini sangat menyenangkan hati Allah. Tidak pilih kerja, apa saja dikerjakan oleh Efraim. Tengkuknya elok. Kata tengkuk itu adalah tempat untuk meletakkan kuk atau pembajak. Dengan kata lain, Efraim begitu sangat rajin mengerjakan semua pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Tapi mengapa tidak mempertahankan apa yang baik? Tadi disebutkan Efraim tidak mempertahankan apa yang baik. Begitu disayangkan. Efraim tidak memegang kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Sebab itu saudara, mari Efraim menjadi gambaran yang begitu sangat jelas di mata kita. Pertahankan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Kecil ataupun besar. Jangan anggap cuma jadi guru sekolah minggu. Apa sih kerja saya? Cuma ya sapu, pel, lap. Itu pekerjaan ibu janda. Apa sih yang bisa kita kerjakan? Emangnya kita tampil di mimbar? Enggak kan? Lalu dengan begitu mudah, dengan gegabah, kita sepelekan kepercayaan yang Allah berikan. Mungkin saudara berkata cuma jadi kameramen. Pak Tony bilang cuma kameramen yang gratis. Emang saya dibayar? Enggak, tiap pagi begini enggak dibayar saya. Pekerjaan yang kita anggap begitu sepele. Bapak Jen berkata, saya ini cuma sopir loh. Dicari orang kalau bis lagi diperlukan. Kalau enggak emang saya dicari, enggak kan? Seolah-olah tidak ada satu pekerjaan yang begitu berarti. Tidak pernah tampil, tidak pernah pakai jas, tidak pernah pakai dasi, tidak pernah membuat sesuatu yang begitu menarik. Saudara, dan kita anggap bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak berarti. Kalau Efraim disebutkan dulu seekor anak lembu yang terlatih, suka mengiring. Jangan anggap bahwa pekerjaan kita itu tidak diperhatikan Allah. Kecil
sekalipun. Tapi ketika kita setia akan perkara kecil, Allah percayakan perkara yang besar. Ketika kita setia akan perkara kecil, 25 tahun saya mengambil bagian bersihkan kamar mandi WC. 25 tahun. Setiap pagi pulang doa pagi, tempat saya adalah WC. Setiap pagi dengan bersihkan. Tapi setiap kali saya melakukan itu, hati saya punya begitu besar keyakinan kalau hari ini kamu bersihkan WC, satu hari kamu bisa bersihkan jiwa. Kecil pekerjaan itu, aduh, tidak ada yang mau. Kami bertiga jadi pengerja di Pasar Rebo. Kami bertiga jadi pengerja. 2 teman saya tidak mau itu pekerjaan. Mereka berbeda. Kalau pulang dari doa pagi, mereka ambil cangkir, bikin kopi, lalu duduk dan ngobrol kesana kemari, panjang lebar dengan Bapak Ibu Gembala, bukan dengan orang lain, dengan Bapak Ibu Gembala. Duduk ngobrol panjang lebar sambil tunggu sayur lewat. Saya langsung ke WC, saya langsung bersihkan kamar mandi, isi bak, lalu ambil cucian, mulai ambil pakaian kotor, mulai bersihkan. Belajar untuk setia dalam perkara kecil memang tidak kelihatan, itu di belakang, pekerjaan yang dilakukan di belakang rumah. Tidak ada yang pernah tahu. Seringkali saya belum datang, cucian udah selesai, saya udah bereskan semua cucian, sudah jemur, sayur datang, bisa bantu masak. Sudah pel rumah, sudah bersihkan, ambil sapu, lalu mulai sapu halaman. Cukup besar halaman. Seringkali berhadapan dengan ulat-ulat yang banyak sekali di halaman. Tapi saya bersuka cita. Waktu di Surabaya saya lakukan hal yang sama. Belajar untuk perkara kecil. Jangan sampai Allah buat seperti ayat 11 pasal yang ke-10. Efraim dulu. Nah, enak dengan kata dulu. Berarti ada yang sudah berubah. Berarti ada yang sudah tidak kita lakukan lagi. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-5. Ibu Erna bisa baca Pak. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-5 berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kehidupanmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. ya, dulu engkau melakukan pekerjaan yang baik, dulu engkau setia, dulu engkau membuat perkara-perkara yang menyenangkan. Dulu Efraim adalah seekor lembu yang terlatih suka mengiring. Hasil irikannya adalah kandung-kandung yang bersih dan siap untuk dimakan. Dulu. Tapi kenapa tidak bertahan? Tapi kenapa kata di dalam Galatia, teguran Paulus kepada jemaat Galatia, dulu perlombaanmu itu baik. Mari kita lihat ayat Galatia pasal
berlomba dengan baik. Tapi itu dulu. Galatia 5 ayat 7. Siapa yang menghalang-halangi kamu hingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Siapa yang ngojok-ngojok begitu bahasa kita? Siapa yang mempengaruhi itu bahasa sebenarnya sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Dulu kamu baik, mengandung penyesalan Allah. Kenapa sekarang kamu begini? Sukakan hati Allah dan biarlah Allah temukan kita belajar setia. Sukakan hati Allah sampai hari ini kamu tetap setia, tetap melakukan apa yang dipercayakan kepadamu. Dulu kamu begitu baik, lakukan, saudara. Jangan Allah cuma mengingat seperti Ibrahim, mengingat dulu kamu baik, dulu kamu suka mengiring, dulu kamu punya tengkuk yang elok. Tapi semua itu dulu. Yang banyak kali orang ketika telah diberkati seperti ayat 1 tadi, diberkati tetapi memakai segala berkatnya, semakin menyakiti hati Allah. Belum ada motor, waduh, setia jalan kaki pun jadi untuk doa pagi. Sudah ada motor, sudah jauh jalannya. Dengan setia dulu kita belum punya kendaraan apa-apa, cuma punya angkot. Dengan angkot pun jadi kita belajar setia tiap pagi dengan angkot sebelum dibawa untuk narik. Kita minta diantar dulu untuk doa pagi. Aduh, baik sekali. Kita punya kebiasaan-kebiasaan yang tiap hari kita lakukan dengan setia. Jangan sedihkan hati Allah ketika melihat kita tidak memegang apa yang baik yang dipercayakan kepada kita, walaupun itu kecil. Dan biarlah Allah temukan kita seperti apa yang kita baca di ayat yang ke-12 Fatsal 10. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab waktunya sudah untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Pertahankan kesetiaan itu. Jemaat Efraim ini digambarkan sama dengan jemaat Efesus. Kalau ada 7 cabang kaki dia, maka Efesus itu adalah tiang tengah, kaki dia yang di tengah. Dan pelajaran Alkitab menunjukkan kepada kita kaki dia yang di tengah merupakan sumber dari semua berkat kepada ke-6 cabang yang lain. Tidak ada orang menuang minyak dari cabang ke cabang ke cabang, enggak. Mereka menuang minyak cukup dari tiang tengah. Karena dari tiang tengah mereka sudah mengalirkan minyak kepada cabang-cabang samping kanan kiri. Ada lubang untuk mengalirkan minyak. Tapi awalnya di tengah. Efesus adalah jemaat pertama yang dimenangkan Paulus di Asia Kecil. Efesus adalah tiang penopang pelayanan Paulus. Efesus adalah jemaat yang tegak dengan kuat, berdiri tegak. Kalau
kita baca suratan Efesus, di dalam dia, di dalam dia, di dalam 12 kali kata di dalam dia. Dengan kata itu kita mengerti jemaat Efesus menjadi jemaat yang sangat kuat karena tinggal di dalam dia. Itu sebabnya ketika kita baca dalam ayat 2 tadi, kamu meninggalkan kasih yang mula-mula. Itu adalah keluar daripada dia. Nah, kira-kira begitu. Efesus tidak mempertahankan kasih di dalam Tuhan yang begitu kuat. Efesus 1, Efesus 2 berbicara tentang di dalam dia kamu, di dalam dia kamu, di dalam dia kamu. Tapi begitu Efesus keluar dari kasih Allah, penutup dari kitab Efesus dalam Efesus 6, peganglah selengkap senjata. Kamu berperang. Jemaat Efesus bukan jemaat yang tidak berperang. Jemaat Efesus dihadapkan dengan peperangan. Tidak ada pada suratan-suratan lain kalimat untuk nasihat peperangan. Cuma di jemaat Efesus. Dan Allah tahu jemaat ini sedang berhadapan dengan perang kasih. Iblis tahu bagaimana cara melemahkan perasaan. Kasih itu adalah bicara tentang perasaan. Kasih bicara tentang hati. Dan manusia kalau perasaannya sudah terkena, kalau hatinya, perasaannya sudah mulai nggak stabil, maka yang baik pun jadi buruk. Sebaik apapun Efesus, ketika perasaannya sudah mulai kacau, lalu Allah ingatkan jemaat Efesus, peganglah selengkap senjata. Kamu sedang perang, bukan dengan orang lain, bukan dengan daging dan roh, bukan dengan daging dan darah dan daging. Begitu kalimat dalam pasal 6 ayat 12. Tapi kamu berperang dengan segala penguasa yang ada di udara. Iblis tahu kalau kemarin dalam firman Allah, bukan cuma Allah yang tahu pikiran kita, hati kita, iblis pun tahu. Itu yang bahaya. Iblis pun tahu apa yang sedang ada di benak kita, di pikiran kita, yang akan mengacaukan kita, yang akan membuat yang baik dari saudara dan saya menjadi sesuatu yang buruk. Masalahnya terlalu sepele, hanya karena kecewa, hanya karena tersinggung, hanya karena kurang diperhatikan. Perasaan-perasaan itu yang menghilangkan kasih kita yang baik. Ini Efraim yang menggambarkan tentang jemaat Efesus. Saya lihat dua yang sama, Efraim dan Efesus. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Saya belajar tentang dua buku yang sangat menarik ini, Hosea dan Efesus. Dan ini merupakan pelajaran yang sangat menarik untuk akhir zaman. Karena inilah yang sedang terjadi. Gereja kehilangan kasih. Itu yang sangat menyedihkan. Gereja Tuhan yang kehilangan kasih. Sebab itu saya berkata, pegang apa yang baik. Kalau jemaat Pulaksana nggak punya apa-apa dan cuma punya kasih, pegang kasih itu. Kita tidak mulai dengan kekayaan, kita tidak mulai dengan kehebatan, kita tidak mulai dengan hal-hal yang sangat spektakuler. Tidak, kita jemaat
Bulaksara itu mulai dengan kasih. Cuma itu modal kita. Cuma itu. Kita ada, ya, jemaat Bulaksara itu ada di tempat ini, di Bulaksara ini hanya dengan modal kasih. Mulai dengan anak-anak sekolah minggu, mulai memperhatikan mereka, mulai dengan kasih melayani mereka. Saudara, lihat bagaimana kumuhnya Bulaksara ini. Tempo dulu, begitu kumuhnya. Saya harus samperin tiap rumah, mandiin mereka sebelum kebaktian. Sampai saya bikin perlombaan. Bukan kompetisi namanya, perlombaan bersih. Loh, sampai begitu saudara. Minggu depannya perlombaan bersih. Siapa yang datang cepat dan sudah mandi dapat hadiah. Hanya untuk membudayakan kebersihan. Siapa yang datang dan sudah mandi. Nah, minggu depan benar saudara, datang mereka cepat dan sudah mandi itu anak-anak sekolah minggu. Saya bilang bukan cuma mandi, sekarang pakaiannya juga harus yang rapi. Minggu depannya berubah lagi. Begitu setiap minggu ada perubahan-perubahan. Lalu sudah selesai, mereka sudah punya budaya yang mulai berubah. Lalu saya ajak mereka melayani. Nah, mulai minggu depan jangan pakai baju yang rapi dulu, tapi sudah bersih, kita bikin bersih garasi. Jadi kita mulai dengan ngosek, ngepel garasinya Pak Watono, dan kami mulai bersihkan semua. Ambil air, pompa dulu, pompa air, mulai ambil air pakai ember, gantian ambil air, koset. Udah selesai, udah rapi, udah kering, ganti pakaian yang lebih baik, yang rapi, lalu kita duduk di tempat yang tadi kita bersihkan. Mulai membudayakan perkara-perkara kecil itu. Kami tidak punya apa-apa. Selesai ibadah, jalan besuk dengan anak-anak saya. Selesai ibadah, jalan besuk dengan anak-anak, cari teman-temannya yang gak datang. Tiap minggu. Kalau ibadah selesai jam 5:30, saya bisa sampai di Pastoli kembali jam 8 karena pergi besuk, jalan besuk dengan anak-anak. Pertahankan yang Tuhan berikan. Kasih itu harus ada, harus tetap ada. Sebab itu saya tularkan kepada wilayah-wilayah. Ayo kita belajar mengasihi tiap-tiap anggota wilayah kita. Mengapa saya ajak setiap penghubung untuk menyampaikan setiap hari, setiap ibadah, cerita tengah malam, ada nama-nama wilayah yang harus kita ingat dan kita sebutkan. Kenapa? Membudayakan hati kasih kepada tiap anggota wilayahnya. Harus ingat. Tiap doa kita bawa, tiap doa kita ingat nama mereka yang tidak kita lihat. Kita selalu ingat. Dan ada kesempatan sedikit kita lari mengejar, mencari mereka, kita temukan mereka. Saya ingin kita lakukan hal-hal yang demikian untuk mempertahankan kasih yang ada di hati kita. Mulai dari guru-guru PLN, berulang-ulang kalau saya berdiri di muka mereka, mengingatkan kunjungan. Guru-guru tidak punya waktu lagi. Kalau guru-guru punya waktu jalan ke Singapura, saya harap guru-guru punya waktu untuk lihat anak-anak. Gak larang. Jalan-jalan ke Singapura silakan. Tapi saya juga ingin guru-guru punya waktu untuk jalan melihat anak-anak. Sangat ingin saya. Kita mulai
membenahi kasih yang sudah berantakan. Senang dengan satu keluarga yang begitu sudah datang kembali ke Bulak Sari dengan keadaan hancur, berantakan, terpuruk. Kalimat yang diingat saya senang, sebab Bapak Kepala Rumah Tangga berkata, saya tidak akan lupa kalimat Ibu Gembala. Kumpulkan serpihan-serpihan yang masih ada dari kasih yang kamu miliki. Bangunkan kembali kasih di dalam keluarga. Kembali kemarin dia ucapan, iya Ibu Gembala, saya sedang mengumpulkan serpihan-serpihan itu. Sudah berantakan. Sudah berantakan. Kalau bukan kasih Allah, mereka sudah hancur. Tapi Tuhanlah Allah yang luar biasa, yang menjadi berkat lem hingga mereka dapat kembali bersatu, hingga mereka dapat kembali dipersatukan. Boleh terjadi dengan Efraim sebagai pelajaran bagi kita, terjadi dengan Efesus sebagai pelajaran bagi kita. Tetapi ini menjadi pelajaran, bukan menjadi pengalaman kita. Kita mau pertahankan apa yang Tuhan berikan. Amin. Dan kita menjadi jemaat